few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa. Oke, di sini saya akan mengulas kembali pembahasan 7 materi oleh dosen pengampu Bapak Ade Andri Hendriadi. Oke, kita mulai materi pertama. Materi pertama yaitu tentang perkembangan internet. Ada yang tahu nggak sih apa itu perkembangan internet? Internet adalah jaringan global yang menghubungkan miliaran perangkap di seluruh dunia. Mari kita eksplorasi bagaimana internet telah berkembang dan berdampak dalam kehidupan kita. Oke, di sini ada definisi internet. Apa sih internet? Internet adalah jaringan terglobal yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data secara cepat dan efisien melalui protokol standar. Yang kedua, ada pentingnya internet. Internet memainkan peran kunci dalam menyediakan akses informasi, komunikasi global, kolaborasi, dan memfasilitasi kemajuan teknologi. Yang ketiga, ada aksesibilitas internet. Seiring berjalannya waktu, akses internet jadi semakin terjangkau dan merata di seluruh dunia, menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang. Selanjutnya, ada sejarah perkembangan internet. 1. Perkembangan awal. Internet dimulai pada tahun 1960-an sebagai proyek riset militer yang dikenal sebagai ARPANET. Yang kedua, komersialisasi internet. Pada tahun 1990-an, internet menjadi tersedia untuk umum dan mengalami pertumbuhan pesat dengan munculnya World Wide Web. Yang ketiga, ada inovasi dan perluasan. Perkembangan teknologi seperti broadband dan perangkat seluler telah mengubah cara kita menggunakan dan mengandalkan internet. Lanjut, di sini ada manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada komunikasi global. Internet memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan kolega di seluruh dunia melalui email, pesan instan, dan media sosial. Ada akses informasi dengan internet. Kita dapat mencari dan mengakses berbagai informasi dari berita terbaru hingga panduan belajar. Selanjutnya ada belanja online. Internet telah menghadirkan kemudahan belanja online, memungkinkan kita untuk membeli barang dan layanan dengan mudah dan nyaman. Lanjut, ada tantangan dan risiko dalam penggunaan internet, yaitu ada keamanan data. Penggunaan internet meningkatkan risiko kebocoran data dan serangan keamanan seperti peretasan dan phishing. Terus, kepercayaan dan verifikasi. Masalah tentang kepercayaan informasi online dan kesulitan dalam memverifikasi keaslian konten menjadi tantangan di era internet. Lanjut, kecanduan penggunaan berlebihan. Tantangan psikologis seperti kecanduan media sosial dan penggunaan berlebihan juga menjadi dampak negatif penggunaan internet. Selanjutnya, pengaruh internet terhadap dan perekonomian. Yang pertama itu ada e-commerce. Internet telah mengubah cara kita berbeli menjual produk dengan munculnya bisnis online dan perdagangan elektronik. Lanjut, ada telekerja. Internet memungkinkan orang untuk bekerja dari jarak jauh, merampingkan biaya perjalanan, dan meningkatkan fleksibilitas pekerjaan. Selanjutnya ada pemasaran digital. Internet memberikan peluang bagi bisnis untuk memasarkan produk dan jasa mereka secara efektif melalui iklan digital, SEO, dan media sosial. Selanjutnya ada perkembangan teknologi internet terkini. Yang pertama, Internet of Things atau IoT. IoT memungkinkan objek dan perangkat terhubung untuk saling berkomunikasi dan berbagi data melalui internet. Yang kedua, ada jaringan 5G. Perkembangan jaringan 5G akan menghadirkan koneksi cepat, lebih stabil, dan memungkinkan pengembangan teknologi baru seperti self-driving car dan augmented reality. Yang ketiga, ada artificial intelligence atau AI.
AI telah meningkatkan efisiensi dan sistem online seperti chatbot dan personalisasi konten. Lanjut, ada kesimpulan dan saran. Perkembangan internet terus menawarkan potensi yang tak terbatas, mengubah berbagai aspek kehidupan kita. Penting bagi kita menggunakan internet dengan bijak dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus muncul. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang perangkat lunak, layanan embedded, dan sistem operasi. Layanan sistem embedded mengacu pada penggunaan sistem operasi dalam perangkat keras tertanam untuk memenuhi kebutuhan khusus. Temukan manfaat, tantangan, dan teknologi terkini dalam pengembangan sistem operasi dan sistem embedded. Lanjut, di sini ada definisi layanan sistem embedded. Yang pertama, ada perangkat keras tertanam. Layanan sistem embedded adalah penggunaan sistem operasi dalam perangkat keras yang tertanam dalam suatu produk. Yang kedua, ada penerapan khusus. Sistem embedded dirancang untuk memberikan fungsi khusus dalam suatu aplikasi, seperti kontrol industri atau komunikasi nirkabel. Lanjut, yang ketiga, ada kompak dan efisien. Sistem embedded menawarkan ukuran dan konstruksi daya yang optimal untuk memenuhi kebutuhan perangkat keras tertanam. Lanjut, di sini ada sistem operasi dalam sistem embedded. Yang pertama, ada pemrosesan dan manajemen. Sistem operasi bertanggung jawab atas penjadwalan tugas, manajemen memori, dan akses perangkat keras dalam sistem embedded. Yang kedua, ada driver perangkat keras. Sistem operasi menyediakan driver untuk mengendalikan perangkat keras seperti sensor, layar, dan komunikasi data. Dan yang ketiga, ada antarmuka pengguna. Sistem operasi dapat menyediakan antarmuka pengguna yang memudahkan pengoperasian dan pemantauan sistem embedded. Lanjut, di sini ada beberapa manfaat menggunakan sistem embedded. Yang pertama, performa optimal. Sistem embedded dengan sistem operasi yang dioptimalkan dapat memberikan performa tinggi untuk aplikasi tertentu. Yang kedua, ada skalabilitas. Menggunakan sistem embedded memungkinkan pengembang dan penyesuaian produk dengan mudah sesuai kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, ada keamanan. Sistem operasi pada sistem embedded dapat menyediakan mekanisme keamanan yang melindungi data dan mencegah akses tidak sah. Di sini ada tantangan penggunaan sistem operasi pada sistem embedded, yaitu keterbatasan sumber daya. Sistem embedded sering memiliki sumber daya terbatas seperti ruang penyimpanan dan daya komputasi, yang memengaruhi pemulihan dan penggunaan sistem operasi. Lanjut, ada kestabilan dan keandalan. Penting untuk memilih sistem operasi yang dapat bekerja secara stabil dan handal di lingkungan dan aplikasi yang keras. Selanjutnya ada pemeliharaan dan pembaharuan. Sistem operasi pada sistem embedded memerlukan pemeliharaan rutin dan pembaruan untuk menjaga keamanan dan meningkatkan kinerja. Di sini juga ada desain dan pengembangan sistem operasi pada sistem embedded. 1. Analisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan aplikasi dan perangkat keras untuk merancang sistem operasi yang sesuai. Yang kedua, ada pengembangan kernel. Menyusun kernel sistem operasi dengan modul dan driver yang dirancang khusus untuk perangkat keras tertentu. Yang ketiga, ada peluncuran dan pengujian. Meluncurkan sistem operasi pada sistem embedded dan melakukan pengujian untuk memastikan kinerja dan kestabilan yang baik. Selanjutnya
Selanjutnya ada teknologi terkini untuk sistem embedded dan sistem operasi, yaitu ada Internet of Things atau IoT. Teknologi ini memungkinkan koneksi dan integrasi antara perangkat embedded dalam suatu jaringan yang luas. Lanjut, ada mesin pembelajaran dan kecerdasan buatan. Integrasi kecerdasan buatan pada sistem operasi embedded dapat meningkatkan efisiensi dan kemampuan analisis. Selanjutnya, Real-Time Operating System atau RTOS. Sistem operasi real-time memungkinkan eksekusi tugas dalam batas waktu yang sangat ketat. Biasanya digunakan dalam sistem yang membutuhkan respons seketika. Yang terakhir ada studi kasus, sistem embedded dan sistem operasi pada industri otomotif. Penggunaan sistem embedded dan sistem operasi yang terintegrasi dalam kendaraan modern telah menghasilkan fitur canggih seperti navigasi GPS, bantuan parkir otomatis, dan konektivitas Bluetooth. Oke, kita masuk materi yang ketiga, yaitu tentang aplikasi pencatatan keuangan. Tentang aplikasi pencatatan keuangan. Aplikasi pencatatan keuangan adalah solusi modern untuk mengelola keuangan secara efektif. Mari kita jelajahi berbagai jenis aplikasi yang tersedia. Di sini ada pendahuluan. Pencatatan keuangan adalah praktik penting dalam mengelola keuangan pribadi atau perusahaan. Pertimbangkan untuk menggunakan salah satu jenis aplikasi ini. Di sini ada pencatatan keuangan berbasis text mode. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis text mode adalah cara sederhana dan efisien untuk mencatat pengeluaran dan pendapatan melalui teks. Bekerja dengan cepat dan mudah diakses. Di sini ada fleksibel, artinya Anda dapat mencatat semua transaksi dalam satu teks file yang dapat diedit. Catatan keuangan berbasis teks model ini mudah digunakan, dapat diakses melalui antarmuka teks yang sederhana, tidak perlu aplikasi khusus. Ada juga analisis data. Aplikasi dapat menganalisis data dan dapat menghasilkan laporan dengan cepat. Selanjutnya ada pencatatan keuangan berbasis desktop. Aplikasi pencatatan berbasis desktop menyediakan kemudahan akses dan fungsionalitas yang lebih lengkap. Dapatkan keuntungan dari fitur-fitur ini. Yang pertama ada dashboard yang menarik. Informasi tentang keuangan Anda ditampilkan dalam dashboard yang intuitif dan menarik. Lanjut, manajemen transaksi. Catat setiap transaksi dengan mudah dan tampilkan dalam bentuk yang terstruktur. Selanjutnya ada perencanaan keuangan. Rencanakan keuangan Anda dengan fitur perencanaan dan peringatan biaya yang sinkron. Di sini juga ada pencatatan keuangan berbasis web. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis web memberikan fleksibilitas akses yang lebih besar dan integrasi dengan layanan lainnya. Nikmati manfaat ini.
Yang pertama itu mudah diakses. Akses aplikasi dengan mudah melalui browser web. Tidak perlu instalasi tambahan. Yang kedua ada penyimpanan cloud. Simpan data keuangan Anda secara aman di cloud untuk akses yang dapat diandalkan dari mana saja. Yang ketiga ada kolaborasi tim. Bekerja secara bersama-sama dengan tim untuk mengelola keuangan bersama dengan kemudahan kolaborasi. Selanjutnya, pencatatan keuangan berbasis mobile. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile memungkinkan Anda mengelola keuangan Anda saat bepergian, selalu terhubung dengan keuangan Anda. Pencatatan keuangan berbasis mobile itu aksesnya mudah. Aplikasi yang dirancang khusus untuk perangkat mobile memastikan akses keuangan yang mudah dan cepat. Di sini juga dapat notifikasi langsung. Dapatkan notifikasi secara real time tentang setiap perubahan dalam keuangan Anda. Pencatatan keuangan berbasis mobile itu pembayarannya juga mudah. Lakukan pembayaran melalui aplikasi dengan cepat dan aman tanpa perlu membawa banyak uang tunai. Yang terakhir ada pencatatan keuangan berbasis AI. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis AI adalah masa depan. Temukan cara inovatif untuk mengelola keuangan Anda dengan kecerdasan buatan. Pencatatan keuangan berbasis AI ini di sini ada otomatisasi transaksi. Aplikasi dapat secara otomatis mengenali dan mengategorikan transaksi Anda dengan bantuan AI. Yang kedua ada rekomendasi personal. Dapatkan rekomendasi pribadi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan Anda berdasarkan kebiasaan dan profesi Anda. Lanjut ada analisis prediktif. AI dapat menganalisis data masa lalu dan memberikan wawasan berharga untuk memprediksi perilaku keuangan di masa depan. Apalagi di zaman sekarang yang semakin canggih akan teknologi dapat memudahkan kita untuk mencatat keuangan. Kita lanjut materi keempat, yaitu tentang perangkat input-output. Perangkat input-output adalah bagian penting dari sebuah sistem komputer yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan data. Di sini ada beberapa perangkat input. Yang pertama ada keyboard. Salah satu perangkat input yang paling umum digunakan memungkinkan kita untuk memasukkan teks dan perintah ke dalam komputer. Yang kedua ada mouse, perangkat input yang digunakan untuk mengendalikan dan menavigasi kursor gaya komputer. Yang ketiga ada touchscreen. Touchscreen sebuah teknologi inovatif yang memungkinkan interaksi langsung dengan layar komputer menggunakan sentuhan jari. Selanjutnya perangkat output. Yang pertama itu ada printer, perangkat output yang digunakan untuk mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke media cetak seperti kertas. Selanjutnya ada speaker, perangkat output yang menghasilkan suara dari komputer untuk mendengarkan musik, suara, atau audio visual. Lanjut ada monitor, perangkat output yang menampilkan import dari dalam komputer dalam bentuk gambar atau teks pada layar. Lanjut, di sini juga ada perangkat input output, yaitu webcam.
Menggunakan kamera digital untuk memasukkan video live ke dalam komputer dan digunakan dalam panggilan video atau konferensi online. Terus yang kedua ada scanner, mengubah dokumen menjadi file digital yang dapat diedit atau dibagikan secara elektronik melalui komputer. Yang ketiga ada mikrofon, mengonversi suara menjadi sinyal listrik yang dapat direkam akan melalui komputer. Selanjutnya, perangkat penyimpanan. Yang pertama itu ada hard disk. Hard disk adalah sebuah perangkat penyimpanan yang menyimpan data secara permanen di dalam komputer. Lanjut ada SSD. SSD adalah sebuah perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menggantikan hard disk dengan kecepatan baca dan tulis yang lebih cepat. Selanjutnya flash drive merupakan sebuah perangkat penyimpanan portabel yang menggunakan teknologi flash untuk menyimpan data. Di sini juga ada perangkat komunikasi, contohnya smartphone. Smartphone adalah sebuah perangkat yang menggabungkan fitur teleputer, memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan mengakses internet. Selanjutnya ada router. Router adalah sebuah perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat ke dalam router dan memungkinkan akses internet. Selanjutnya ada webcam. Webcam perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar, video, dan audio dari komputer untuk chat video atau panggilan video. Lanjut, di sini ada perangkat jaringan. Yang pertama ada switch. Switch adalah menghubungkan perangkat dengan jaringan lokal. Dan juga router adalah jaringan lokal. Lalu webcam yang akses internet di jaringan lokal. Adapun perangkat lainnya seperti proyektor. Proyektor adalah perangkat yang digunakan untuk memproyeksikan gambar, video, atau presentasi di layar besar. Selanjutnya joystick. Joystick adalah perangkat yang digunakan dalam permainan komputer untuk mengontrol karakter atau objek dalam permainan. Lanjut ada barcode scanner. Barcode scanner adalah perangkat yang digunakan untuk membaca kode batang dan mengidentifikasi produk atau informasi yang terkait. Ke materi yang kelima, yaitu tentang perangkat media penyimpanan yang sering digunakan. Perangkat media penyimpanan digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Ada berbagai jenis perangkat yang sering digunakan. Di sini ada hard disk drive atau HDD. Hard disk drive adalah perangkat penyimpanan yang paling umum. Biasanya digunakan dalam komputer desktop dan laptop. HDD menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. Selanjutnya ada solid state drive atau SSD. Solid state drive adalah perangkat penyimpanan data yang lebih cepat dan lebih tahan lama dibandingkan HDD. SSD menggunakan chip elektronik untuk menyimpan data tanpa ada bagian yang bergerak. Lanjut ada flash drive. Flash drive adalah perangkat portabel yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data. Flash drive menggunakan teknologi flash memory yang membuatnya kecil, ringan, dan mudah digunakan. Ada juga CD dan DVD. CD atau compact disc dan DVD digital versatile disc adalah perangkat penyimpanan optik yang umum digunakan. Mereka dapat menyimpan data, audio, video, dan programmer komputer.
Adapun cloud storage. Cloud storage adalah penyimpanan data online yang dapat diakses dari mana saja melalui internet. Layanan cloud storage seperti Google Drive dan Dropbox memungkinkan pengguna menyimpan dan berbagai file secara aman. Lanjut, ada kartu memori. Kartu memori adalah perangkat penyimpanan kecil yang umumnya digunakan pada perangkat elektronik seperti kamera digital, smartphone, dan tablet. Kartu memori tersedia dalam berbagai jenis dan kapasitas. Lanjut, ada external hard drive. External hard drive adalah perangkat penyimpanan yang terhubung ke komputer melalui kabel atau nirkabel. Mereka memberikan ruang penyimpanan tambahan yang besar dan dapat digunakan sebagai backup data. Kita lanjut ke materi ke-6, yaitu tentang perkembangan CPU atau komputer dari masa ke masa. Di sini ada perkembangan CPU atau komputer dari masa ke masa. Dari kemajuan pesat dalam teknologi komputer, perkembangan itu telah membawa perubahan besar dalam bidang keuangan dan akuntansi. Mari jelajahi sejarahnya. Di sini ada pengenalan CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi serta mengendalikan operasi komputer. Ini adalah komponen utama yang memengaruhi kinerja dan kemampuan komputer. Di sini ada perkembangan CPU dari masa lalu ke masa depan. Yang pertama ada pada zaman awal. Pada tahun 1960-an, CPU masih sangat besar dan mahal. Komputer pertama hanyalah seperangkat sirkuit elektronik yang mampu mengeksekusi operasi sederhana. Lanjut di era mikroprosesor. Tahun 1970-an dan 1980-an menyaksikan kemunculan mikroprosesor yang menghasilkan komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih terjangkau. Ini membuka jalan bagi perkembangan. Lanjut pada zaman modern. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan CPU telah membawa inovasi seperti multi-core, prosesor, teknologi hyper. Trading dan kecerdasan buatan ini memungkinkan komputer modern menjadi lebih kuat dan efisiensi dalam menjalankan berbagai tugas. Di sini ada pengaruh CPU terhadap keuangan dan akuntansi. Dalam bidang keuangan, CPU memainkan peran penting dalam perhitungan dan pemrosesan data yang kompleks. CPU yang kuat memungkinkan analisis pasar real time, plan keuangan yang presisi, dan eksekusi perdagangan yang cepat.
Satu lagi, pengaruh CPU terhadap akuntansi. Dalam akuntansi, CPU mengubah cara kita mengelola data keuangan. Penggunaan software akuntansi yang didukung oleh CPU memudahkan pencatatan transaksi, penghitungan pajak, dan menyusun laporan keuangan yang akurat dan cepat. Lanjut, ada keuntungan pengguna CPU dalam keuangan dan akuntansi. Yang pertama, ada automatisasi. CPU memungkinkan proses keuangan dan akuntansi menjadi lebih otomatis, mengurangi ketergantungan pekerjaan manual yang rentan terhadap kesalahan. Lanjut, ada efisiensi. Dengan kecepatan pengolahan CPU yang tinggi, tugas-tugas keuangan dan akuntansi dapat diselesaikan dengan lebih cepat, meningkatkan efisiensi rasional. Yang ketiga, ada akurasi. CPU dapat melakukan perhitungan matematika dengan tingkat keakuratan yang tinggi, sehingga meminimalisir kesalahan dalam proses keuangan dan akuntansi. Di sini juga ada tantangan penggunaan CPU dalam keuangan dan akuntansi kerentangan. Yang pertama, ada kerentanan keamanan. Kemajuan CPU juga memperkenalkan risiko baru terkait keamanan data keuangan dan akuntansi. Yang kedua, peningkatan kapasitas. Perkembangan teknologi membuat kebutuhan komputasi dalam keuangan dan akuntansi semakin tinggi, memerlukan CPU yang lebih kuat dan efisien. Yang ketiga, ada ketergantungan pada teknologi. Mengendalikan CPU dan teknologi komputer berarti kehilangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas secara manual, yang dapat menjadi jika terjadi kegagalan sistem. Selanjutnya ada kesimpulan dan high-list. Analisis data keuangan yang cepat. CPU menghadirkan kemampuan untuk menganalisa secara akurat dan cepat dalam bidang keuangan. Di sini ada software akuntansi yang penggunaan CPU memungkinkan penyediaan software akuntansi yang efisien dengan fitur-fitur yang mempermudah proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Ada juga keamanan data yang terjaga. Meskipun tantangan, CPU juga membantu dalam melindungi data keuangan dan akuntansi melalui penggunaan algoritma, enkripsi, dan kontrol akses yang kuat. Lanjut ke materi terakhir, yaitu tentang komputer jaringan dan komunikasi data. Presentasi ini membahas pentingnya jaringan komputer dan komunikasi data. Temukan jenis-jenis topologi, protokol, manajemen, dan tantangan dalam pengelolaannya. Pengenalan jaringan komputer. Di sini ada jenis-jenis jaringan, ada LAN, MAN, dan WAN. Setiap jenis berbeda dalam cakupan dan ukuran jaringan. Lanjut, ada akses jaringan. Jaringan menggunakan kabel, nirkabel, atau kombinasi keduanya.
Ini memungkinkan pemilik bisnis menghubungkan karyawan mereka ke sumber daya yang dibutuhkan. Adapun keuntungan, jaringan memungkinkan perusahaan untuk berbagi data, sumber daya, dan aplikasi. Ini mempromosikan kolaborasi dan mengurangi biaya infrastruktur. Lanjut komunikasi data. Di sini ada data analog dan digital. Data yang dikirim melalui jaringan dapat berbentuk analog atau digital. Perbedaan antara keduanya akan dijelaskan dalam detail. Ada OSI model, Model Open System Interconnect atau OSI, menjelaskan bagaimana data dikirimkan dan diterima melalui jaringan. Ini terdiri dari 7 layer. Adapun IPv4 versus IPv6. Perbedaan dan manfaat dari dua jenis alamat internet protokol atau IP yang digunakan dalam jaringan. Lanjut ada metode transmisi. Sinyal data dikirimkan melalui kabel atau gelombang radio. Kedua metode memiliki keuntungan dan kerugian. Sini ada topologi jaringan. Yang pertama ada bus. Data dikirimkan melalui kabel tunggal yang berbagi semua perangkat. Sangat berguna untuk jaringan kecil tetapi dapat menjadi lambat saat semakin banyak pengguna bergabung. Yang kedua ada bintang. Perangkat terhubung ke satu titik pusat, switch atau hub. Ini memudahkan pemeliharaan atau penambahan perangkat tetapi juga membutuhkan lebih banyak kabel. Yang ketiga ada cincin. Setiap perangkat terhubung kedua perangkat sebelum dan sesudahnya. Ini memberikan banyak redundansi tetapi dapat menjadi kompleks dalam desain dan pemeliharaannya. Di sini ada peralatan jaringan. Ada switch. Switch adalah alat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dan mengendalikan data dalam sebuah jaringan. Ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan berbagi daya. Lanjut ada router. Alat jaringan ini menghubungkan jaringan bersama-sama dan memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi antar komputer. Router terhubung dengan modern. Lanjut ada server. Komputer dengan perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan memberikan sumber daya dan layanan ke komputer dan perangkat lain dalam jaringan. Lalu ada protokol jaringan. Yang pertama itu ada TCP atau IP, protokol internet utama yang digunakan untuk mengirim data di seluruh dunia. Ini terdiri dari Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP dan memiliki banyak pengaturan. Yang kedua ada DNS, sistem nama domain mengonversi alamat IP menjadi nama domain mudah diingat. Ini memfasilitasi browsing di web dan mengurangi kesulitan mengingat angka IP yang panjang. Yang ketiga ada HTTP. Protokol Transfer Hypertext adalah protokol standar untuk mengirim data web, dokumen HTML, CSS, dan gambar. Ini digunakan di seluruh web. Yang keempat, FTP. Protokol transfer berkas digunakan untuk mengirim dan menerima file di jaringan. Ini membantu dalam transfer file atau komputer di jaringan yang sama atau di jaringan yang berbeda. Lanjut ada manajemen dan keamanan jaringan. Manajemen, proses pengelolaan administrasi dan pemeliharaan jaringan komputer, termasuk pemantauan performa, perencanaan kebutuhan, dan perawatan perangkat keras dan perangkat lunak. Lanjut ada keamanan, perlindungan sistem dan jaringan dari ancaman seperti virus, peretasan, dan akses tidak sah. Membutuhkan banyak lapisan keamanan seperti verbalis, enkripsi, dan otorisasi. Lanjut tantangan dan pengelolaan jaringan. Ini ada biaya. Membangun jaringan yang kuat dan tangguh membutuhkan investasi waktu dan uang. Perusahaan harus mempertimbangkan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Adapun kompleksitas, manajemen jaringan yang efektif memerlukan pemahaman tentang teknologi, protokol, dan metode. Ini membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang luas. Lanjut keharusan dalam ketersediaan. Dalam era digital ini, jaringan komputer sebagian besar harus tersedia 24 jam.
Ini menempatkan tekanan pada Departemen TI untuk menjaga jaringan berjalan sebanyak mungkin. Di sini ada keamanan. Anak perusahaan, pihak ketiga, dan bahkan karyawan adalah ancaman keamanan. Lindungan jaringan sangat penting dan harus digunakan dengan hati-hati. Di sini ada contoh LAN Local Area Network, topologi jaringan komputer, Metropolitan Area Network, Wide Area Network, Satellite Network, dan terakhir ada Broadband Network.